Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, jadi beliau ingin menjawab pertanyaan tadi, apakah salaf itu hanya terbatas pada 3 zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW itu berdasarkan hadis tadi? Ya, maksudnya apakah dengan Nabi hanya menyebutkan 3 zaman itu hanya mereka yang pantas dikatakan sebagai salaf? Berarti kalau kita mengambil dari hadis Nabi SAW yang mengatakan sebaik-baik manusia di zamanku, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, berarti salaf itu hanya terbatas pada generasi tabi'ut tabi'in. Berarti yang datang setelahnya itu mereka bukan dikatakan generasi salaf, tapi sudah masuk dalam kategori generasi khalaf. Taib. Maka beliau mengatakan la syakka anna dzalika ghairu sahih. Maka tidak bisa dipungkiri pernyataan ini kurang tepat. Wa annal ijabata ala hadat tasaul hiya an-nafyu. Ya, jawaban pasti dari pertanyaan tersebut adalah tidak. Faqad kharajat katsirun minal firaq wat tawaif fi hadhihi al-fatrah az-zamaniyah. Karena di zaman tersebut banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul. Terkhusus kelompok sekarang itu, Pak. Lihat ya. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 diancam masuk neraka, 1 yang dijamin masuk surga. Ingat, ini sifatnya ancaman, bukan sebagai penetapan atau bukan sebagai takyin, pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Tidak, itu hanya sebagai ancaman. Tergantung nanti penyimpangan mereka itu sejauh mana. Karena ada penyimpangan itu yang hanya sifatnya masih statusnya dosa besar, tapi ada yang penyimpangan itu sampai pada kekufuran. Kalau penyimpangannya sampai pada kekufuran, lalu mereka tidak bertobat, meninggal di atas penyimpangan itu yang bisa jadi menyebabkan mereka itu masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Oleh karenanya para ulama, di antara kata Syekh Abdul Razak, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, yaitu sebentar saya ingat dulu kitabnya, saya lupa, Al-Qawaidul Arba kalau tidak salah, ya. Qawaidul Arba kalau tidak salah, saya lupa ingat ya. Qawaidul Arba, beliau menyebutkan bahwasanya selamat dari api neraka itu dibagi 2. Yang pertama, selamat secara duhul. Duhul itu artinya masuk tapi dia berpotensi untuk keluar. Itu namanya duhul. Jadi masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Dia akan keluar lagi sampai masa diazabnya selesai. Tapi ada yang kedua namanya khulud. Duhul, dan yang kedua ada namanya khulud. Khulud itu artinya kekal, tidak akan keluar selama-lamanya. Itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin, yang mereka itu meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan yang tidak mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali ke penyimpangan tadi. Nah, Nabi menyebutkan di zaman beliau itu sudah mengeluarkan hadis umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. 72 diancam neraka, 1 dijamin surga. Dari 73 itu, Pak, itu muncul dari 4 kelompok besar. Jadi cikal bakalnya itu 4. Dari 4 ini kemudian beranak pinak. Yang pertama Syiah Rafidhah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua Khawarij. Ya. Yang ketiga Qadariyah. Qadariyah itu muncul di zaman Abdullah ibnu Umar. Nabi sudah meninggal dunia. Di zaman para sahabat Abdullah ibnu Umar, ketika ada datang orang-orang dari Irak datang ketemu kepada Abdullah ibnu Umar, menceritakan ada satu kelompok di sana yang mana mereka itu menolak tentang Allah itu memiliki takdir. Bahwasanya manusia itu tidak ada kehendak. Manusia itu seperti boneka yang digerakkan oleh pawangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh pawangnya itu akan dilakukan oleh manusia. Jadi mereka tidak memiliki kehendak. Dan mereka mengingkari tentang Allah itu memiliki ilmu. Sehingga mereka mengatakan
Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Mereka menolak tentang ilmu Allah. Itu namanya kelompok Qadariyah. Nah, yang keempat itu namanya Mu'tazilah. Ya. Itu 4 kelompok awalnya. Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Khawarij, yang keempat Syiah. Ini 4. Dari 4 ini Pak, beranak pinak ada Sufi. Sufi pun dibagi. Ya. Ada Sufi ini, ada tarekat ini, ada begini-begini. Ada yang suka TV, ya. Sufi kan suka TV kan. Khawarij saja dibagi. Ada Khawarij yang ekstrim, ada Khawarij yang tidak ekstrim. Syiah dibagi, ada Syiah Nusairiyah, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah ini segala macam, banyak. Ya, makanya kata para ulama, Nabi pada waktu itu menyebutkan 73, hari ini mungkin sudah 73.000 kelompok, saking banyaknya kelompok itu. Dalam salaf sendiri ada nggak kelompok? Ada jamaah tahdzir yang suka tahdzir, ada jamaah yang ini segala macam, banyak. Ya. Banyak. Penyimpangan itu sangat banyak sekali. Makanya kelompok-kelompok dalam Islam itu banyak. Antum kalau belajar tarekat sufi, Pak, banyak sekali. Ada tarekat namanya tarekat Qadari, ada namanya tarekat Naqsabandiyah, ada nama tarekat Satoriyah, ada nama tarekat ini, ada nama tarekat ini, ada yang menggabungkan 2 tarekat itu. Ya. Belum lagi ada namanya kelompok Ikhwanul Muslimin, ada namanya kelompok ini, ada namanya ya nama madu TJ tapi dibalik. Ya, TJ tapi dibalik, Pak. Apa itu? Itu antum. Kalau antum JT, Pak. Tahu JT? Jamaah Takjil. Banyak kelompok itu. Dan mereka itu ya tidak ada kesepakatan dalam diri mereka itu dalam masalah akidah, tidak ada kesamaan. Ada kesamaannya tapi tidak 100%. Tidak seperti salaf, antum menghidup di zaman ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau memang akidah antum bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu sama. Sementara mereka tidak. Antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah bisa beda. Antara Jahmiyah dengan Khawarij bisa beda. Mu'tazilah dengan Khawarij saja itu bisa beda dalam menghukumi pelaku dosa besar. Mana contohnya? Mu'tazilah, mereka menghukumi pelaku dosa besar itu di dunia tidak mukmin, tidak kafir. Ya, artinya dia itu kalau terjatuh dalam dosa besar, statusnya bukan mukmin, bukan kafir. Ibarat kata kalau antum mau bicara gini, antum itu tidak di dalam, tidak di luar, kira-kira di mana? Hah? Kira-kira di mana? Antum tidak di dalam, tidak di luar gitu. Tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Tidak di kiri, tidak di kanan. Terus antum di mana? Di tengah-tengah. Ya. Gak ada istilah tengah-tengah mereka. Antum tidak hidup dan mati. Berarti antum gini apa ini? Gentayangan berarti. Ya. Nah, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu di dunia tidak mukmin, tidak kafir. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Tapi ketika mereka berada di akhirat sama-sama status mereka kafir. Ya, itu saja sudah ada perbedaan di antara mereka. Ya. Makanya kata para ulama, orang-orang yang menyimpang ini pada hakikatnya mereka itu memiliki pemikiran yang saling berbentur satu dengan yang lainnya. Atau belum lagi berbicara nanti tentang kelompok namanya Kullabiyah, ada namanya kelompok ya Mu'attilah, ada nama kelompok Musyabbihah, ada nama kelompok, banyak kelompok itu, Pak. Ya, Murji'ah. Murji'ah itu adalah sebuah kelompok yang mengatakan amal itu tidak akan mempengaruhi iman. Maksiat tidak mempengaruhi iman. Jadi antum mau maksiat mau beramal, iman antum tetap stagnan segitu. Ibarat kata kalau iman antum di level 20, mau antum beramal itu tidak akan naik ke level 50. Kalau antum maksiat dia tidak akan turun ke level 1, tidak, tetap di level itu. Makanya imannya iblis dengan Abu Bakar kata orang Murji'ah itu sama. Sama. Kata dia begitu. Tapi kita katakan Ahlus Sunnah memiliki konsep bahwasanya iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, makanya kata Syekh di sini itu kurang tepat kalau kita hanya mengkhususkan
salaf itu adalah mereka-mereka yang hidup di zaman itu. Tidak, karena di zaman itu tidak semuanya orang baik. Ada orang yang buruk, ada orang yang menyimpang. Ya, tidak semuanya baik. Falaisa sabaquz zamaniyyu kafiyan fi ta'yini salaf. Maka zaman itu bukan barometer yang istilahnya yang satu-satunya untuk kita menentukan mereka itu adalah salaf. Bala budda an yudofa ila hadas sabaq az-zamani muwafiqatur ra'yi lil kitabi was sunnah. Tapi mereka dikatakan salaf kalau mereka itu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Faman khalafa ra'yuhul kitab was sunnah falaysa bisalafi. Maka mereka-mereka yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, meskipun hidup di zaman sekarang atau di zaman dulu, mereka tidak berhak dikatakan sebagai salaf. Tidak berhak dikatakan salaf. Ya. Wa in asya baina dhahraini as-sahaba wat tabi'in. Meskipun mereka itu hidup di zaman para sahabat dan tabi'in. Ya, karena orang itu dikatakan salaf, Pak, kalau mereka itu mengambil akidah dari Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang mulia dari umat ini. Ya. Oleh karena itu kita katakan, meskipun kita hidup di zaman sekarang, tapi kalau kita berakidah, mengambil akidah seperti apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, maka kita pun berhak dikatakan sebagai orang-orang yang mengikuti salaf. Makanya orang yang mengikuti salaf itu dikatakan sebagai salafi. Jadi salafi itu adalah sebuah penisbatan yang kita menisbatkan diri kita kepada orang yang kita ikuti dari orang soleh, umat yang baik ini. Oleh karena jamaah sekalian, ya saya katakan lagi, dari pendapat yang dibawakan oleh beliau ini tidak cukup atau tidak hanya dibatasi dengan zaman. Tapi salaf itu adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ini bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.